Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 9. Bahagia dengan cukup. Lao Tzu, filsuf Cina dan penulis Tao Te Ching, menulis, orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi satu orang belum tentu sama dengan orang lain. Secara umum, kita pasti setuju bahwa kita cukup makanan, air, pakaian, dan rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai pembaca, Anda pun mungkin merasa yang Anda miliki saat ini sudah cukup. Lalu mengapa kita masih ingin membeli dan memiliki lebih banyak barang? Saya akan mengajak Anda membedah kata cukup. Menurut kamus, cukup berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Disitulah masalahnya. Meskipun sudah memenuhi kebutuhan, masih ada keinginan. Untuk menikmati rasa cukup, perhatian kita harus tertuju pada kebutuhan. Rumusnya tidak rumit. Kebahagiaan yang datang dari menginginkan apa yang sudah kita miliki. Saat hasrat keinginan sudah dipuaskan oleh barang-barang yang kita miliki, kita tidak perlu lagi membeli barang lain. Tapi keinginan ini yang seringkali menjadi masalah. Untuk mengendalikan perasaan ini, kita harus tahu dulu apa pemicunya. Bayangkan kita tinggal di tempat yang jauh dan terpencil, tidak ada TV dan internet, tidak ada majalah dan koran. Kita hidup sederhana, tapi puas dengan apa yang kita miliki. Badan hangat, perut kenyang, dan aman dari alam bebas. Dengan kata lain, kita berkecukupan. Lalu suatu hari, datanglah keluarga yang membangun rumah tepat di samping rumah kita. Rumah mereka lebih besar dan isinya pun lebih banyak. Tiba-tiba kita tak lagi merasa cukup seperti sebelumnya. Selanjutnya, jumlah keluarga yang datang bertambah dengan bentuk rumah, mobil, dan barang lain yang beragam. Wow, kita pun tersadar betapa banyak barang yang tak kita miliki. Ada satelit yang memungkinkan tayangan TV serta sambungan internet memperlihatkan gaya hidup orang kaya dan para selebritas. Barang yang kita miliki masih sama seperti sebelumnya, tetapi jika dulu kita merasa berkecukupan, sekarang justru serba kekurangan. Apa yang terjadi? Kita menjadi korban dari suatu kondisi yang sangat lazim terjadi, yaitu rasa tidak mau kalah dari tetangga. Dalam situasi ini, kita tak lagi mengukur rasa cukup dengan objektif. Misalnya, apakah rumah kita cukup untuk menampung semua anggota keluarga, melainkan lebih subjektif. Apakah rumahku sudah seindah, sebesar, atau sebaru tetangga di kanan dan kiri? Hal ini diperparah karena standar yang subjektif ini biasanya semakin tinggi, bahkan tanpa batas. Begitu sudah mencapai level tetangga di kiri, kita menoleh ke tetangga di kanan. Kita harus berani mengakui bahwa di atas langit selalu ada langit. Selalu ada seseorang yang memiliki barang lebih indah, lebih besar, atau lebih mahal. Jadi kecuali kita sungguh-sungguh yakin akan menjadi orang terkaya di dunia, sia-sia saja usaha kita mengukur kekayaan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Orang-orang yang memang sudah kaya pun tak luput dari fenomena ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok kaya juga berlomba memiliki yacht pribadi terbesar dan termewah. Pertanyaannya sekarang, jika rasa puas terhadap barang tidak bisa dicapai oleh orang-orang terkaya sekalipun, lalu untuk apa kita memburunya? Faktanya adalah begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi, kebahagiaan kita tidak lagi ditentukan oleh jumlah barang yang kita miliki. Setelah beranjak dari titik ini, kepuasan yang kita dapatkan dari mengonsumsi barang-barang di luar kebutuhan pokok akan merosot dengan cepat. Di bidang ekonomi ada istilah titik jenuh. Kesitulah kita menuju, bahkan hingga ke angka negatif. Mungkin itulah alasan Anda membaca buku ini. Dan karena itu pula,
lebih banyak barang seringkali justru gagal memuaskan hasrat kita. Dalam beberapa kasus, barang berlebih justru menurunkan kadar kesenangan kita. Kepemilikan barang-barang konsumsi adalah permainan dengan satu pemenang, hanya perusahaan yang memproduksi dan menjual barang itu. Kita sendiri sebenarnya akan lebih bahagia, lebih santai, dan lebih puas jika benar-benar bisa melepaskan diri dari usaha mengejar segala sesuatu yang berlebih. Menumbuhkan sikap penuh rasa syukur sangat berguna dalam cara hidup minimalis. Jika bisa melihat bahwa hidup kita tidak kekurangan dan bisa menghargai yang sudah kita punya, kita tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Kita berfokus pada apa yang sudah ada, bukan pada apa yang kita tidak punya. Jika ingin membandingkan diri, bandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain di dunia, bukan hanya dengan orang-orang di kiri, kanan, depan, atau belakang kita. Kita harus melihat ke bawah dan ke atas. Mungkin kita merasa kurang jika dibandingkan dengan warga kaya di negara kita sendiri, tapi jika dibandingkan dengan banyak orang lain di tempat-tempat lain, sesungguhnya kitalah yang hidup berkelimpahan. Dulu saya merasa tidak puas karena hanya ada satu kamar mandi di rumah. Saat ingin menggunakannya, ternyata ada orang lain sedang mandi. Atau jika ada tamu menginap, kami harus menggunakan kamar mandi yang sama. Suatu hari, saya menemukan sebuah buku berjudul Material World: A Global Family Portrait, karya Peter Manzel. Buku itu menampilkan foto-foto keluarga biasa dari seluruh dunia. Mereka difoto di depan rumah bersama semua harta benda mereka. Jika ada di antara Anda yang merasa berkekurangan, silakan simak buku ini. Isinya benar-benar membuka pikiran bahwa ada orang yang memiliki sangat sedikit barang. Saya jadi tahu bahwa kamar mandi di dalam rumah pun merupakan kemewahan di beberapa bagian lain di dunia. Dari situlah saya mendapatkan sudut pandang baru mengenai kekayaan. Saya bersyukur, meski hanya satu, saya masih memiliki kamar mandi. Sekarang kita sudah tahu posisi kita sebenarnya di dunia dan bukan hanya membandingkan diri dengan selebritas atau tetangga kita. Diskusi mengenai cukup ini akan diakhiri dengan sesi kegiatan. Jangan khawatir, Anda hanya perlu secari kertas dan sebatang pensil. Komputer juga boleh. Siap? Baik. Saya minta Anda berkeliling rumah dan membuat daftar semua barang yang Anda miliki. Mungkin beberapa dari Anda merasa tidak percaya dengan hal ini, tapi saya serius. Silakan buat daftar setiap buku, piring, garpu, blus, sepatu, spray, pena, aksesori. Singkat kata, setiap barang yang ada di rumah Anda. Jika ini terlalu sulit, cobalah dengan satu ruangan dulu. Masih susah? Perkecil lagi dan mulai dengan satu laci. Susah? Nah, apakah Anda masih merasa berkekurangan?